Oke. Silakan. Tadi kan saya dengar tadi kan si abang ngomong yang disembah itu Yesus apa Allah, kan gitu tadi kan? Iya, iya. Jadi menurut kepercayaan kita itu bang, tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa Yesus. Jadi Yesus ini jalan, jembatan menuju Bapa. Jadi perantara. Berarti dia bukan Bapa ya? Bukan. Dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan. Jadi kalau misalnya kan gini, Yesus itu Tuhan. Yesus itu kan juga Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan, Bang? Satu. Berarti bukan Bapa. Jadi kan dalam kepercayaan kita juga bang, kan ada kan gini, Tritunggal. Tadi satu, sekarang jadi tiga. Satu kan Tritunggal, tiga tapi dalam pemahaman kita itu kan satu. Soalnya itu Yesus Kristus itu kan diutus Tuhan diutus Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Ya itulah kenapa. Itulah kenapa Kristen ini menjadi penghuni neraka. Karena jadi kalau masalah penghuni neraka bang, karena bukan mengtigakan, kalau dalam masalah penghuni neraka itu, karena kalian menyembah selain daripada Tuhan, yaitu Yesus. Jadinya tiga Tuhan kalian buat. jadi gini. Ada tiga Tuhan. Sebenarnya gini bang, satu gitu. kalau dalam agama bang, gini bang, kalau dalam agama itu bang, kalau dalam agama nggak bakal ada yang bisa dipahami. Kalau abang udah paham agama, mungkin abang lagi nggak beragama lagi. Iya, serius. Wih. Iya, kalau abang udah paham agama, mungkin abang nggak beragama lagi. Justru karena kita paham agama, maka kita Apa beragama. lagi beragama kalau udah paham agama? Kalau abang udah paham agama, imannya itu udah. Kalau abang punya iman dalam kepercayaan kita bang, sebesar biji sawi aja imanmu bang, kamu bisa menyuruh pohon tumbuh di laut. Dalil Coba baru. perintahkan dulu pohon tumbuh di laut, Arab bisa nggak? Dalil baru. Gak ada tertulis di Bible itu. Ada. Bisa memindahkan gunung. Sebesar biji sawi aja kepercayaanmu, kau perintahkan juga pohon tumbuh di laut bakal tumbuh. Ya, saya Bahkan bisa musim aja. saya bisa menanam di laut. Bisa memperintahkan pohon tumbuh di laut. Bisa menanam. Ya Oh, benar, abang perintah. Jangankan kemudian perintah. Hei pohon. Jangankan perintah pohon, perintah nyamuk aja kita nggak bisa. Jadi di Kristen nggak ada iman ya? Nah, justru itu bang. Jadi kalau kita bang ada iman bang. Loh, tadi Iman. katanya kalau ada iman Dalam sebesar biji sawi bisa pindahkan tumbuh di laut. Coba bedeng, mau kalian lihat. Iya. Coba. Jadi kan kita kan gini bang. Tadi kan ngomongkan kalau jadi kan kita kan lagi mendalami kan gitu. Sampai mati pun kan kita kan nggak bakal tahu itu. Iya. Gak bakal bisa. Jadi makanya kita selalu beragama, memperdalami agama kita sampai mati kita juga. Iya betul. Kata kawanku di bawah telaco, artinya orang pintar, orang yang suka berpikir sampai ke akar-akarnya. Telaco katanya bang. Artinya orang cerdas yang selalu berpikir luar biasa. Jadi kalau ada iman, dia bisa memerintahkan pohon untuk pindah ke laut. Mati dia bang, pohonnya mati, kena air asin, mati.
Makanya kan jadi kan itu kan ada tertulis itu kan di Alkitab. Pernah juga saya baca tapi nggak lupa saya di ayat mana itu. Apa dibilangnya bang? Kalau misalnya kamu mempunyai iman sebesar biji jarum, kamu bakal selamat. Biji jarum lagi. Dan iya. Dan semua yang ada di dunia ini Tadi biji bisa sawi, kamu sekarang biji perintahkan. jarum. Biji sawi. Kan saya bilang tadi biji sawi. Nanti bilang lagi biji sakar. Bukan biji sawi, bang, biji sawi. Ya. Lanjut. Jadi Banyak dalam- ilmu yang saya dapat malam kan ini. Iya. Bang, ini kan Kristen penghuni neraka. Ini konteksnya itu dari mana ini bang? Tunggu sabar. Ada Apakah- PL kok bisa KPL? Gara-gara saya ketawa kena PL. Kenapa? Kan ini kan Kristen penghuni neraka. Iya. Abang pernah ke neraka gitu? Atau ada nggak tertulis di Bible. atau ada nggak dipelajarin di agama abang bahwa Kristen itu penghuni neraka? Iya ada. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi Kristen itu di dalam neraka jahanam. Nah, di Bible juga ada. Kristen itu di neraka. Di Bible itu tertulis di mana bang? Nggak pernah saya dengar. 1 Korintus 3 nomor 13 sampai nomor 15. 1 Korintus 3 3 nomor 13 sampai 15. 13 sampai 15. Soalnya kan gini bang, adik saya kan pastor. Iya bagus dia kalau dia jadi kan sama dia kan aku. gini. Panggil Iya, beliau, maksudnya kan panggil gini, beliau, Bang. panggil beliau biar aku Bukan. ngomong sama pastor. Silakan. Bukan, tapi dia pernah ngomong ke saya. Ah, Kalau maksudnya gini bang, maksudnya kan kita kan cerita kan sharing. Kalau pastor itu berceramah, berkhotbah, itu pasti tanggung katanya. kenapa Pasti bisa? nanggung, nggak bakal dijelasin semua. Betul, saya setuju. Iya. Setuju. Itu kenapa Setuju. katanya kan nggak dijelasin Aku sering semua. ngomong kayak Kenapa gitu, ya. katanya? Biar umatnya itu penasaran dan selalu penasaran sama agama Kristen. Iya betul itu betul. Pastor memang tidak menyampaikan semuanya, betul. Iya. Soalnya kalau agama nggak bisa dijelasin, nggak bisa dipahamin, dan harus dipelajari terus, dan harus diperdalam. Iya. Nah, Mantap. Abang di mana di Medan? Samarinda? kalau Bukan. saya bang di Jawa Barat bang, Majalengka. Oh, Majalengka. Ya. Dekat berarti dari tempatku. Saya bang di mana? Ya. Abang di mana gitu? Saya di Majalengka. Di Majalengka saya bang. Abang? Iya saya di Majalengka. Abang di mana? Saya di sini. Iya di mana di sini? Di sini mah banyak. Dubai Utara. Kalau Dubai Utara mah jauh. Enggak lah. Coba lihat di globe. Di peta bumi itu cuman berapa senti jaraknya. Iya. Iya kan? jika Betul nggak bang? terbakar dia akan menderita Pas dong. dari mana? Sini. Kacau ini. Tadi saya mau bilang 1 Korintus 3 Ya, 1 Korintus 3. 1 Korintus 3. ayat 13 sampai 15. Ya, Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang yang diuji dengan api itu. Jika pekerjaan dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
Di sini ada ke sebelah. Di sini memang nggak dituliskan Kristen dalam masuk neraka. Semua manusia akan diuji pekerjaannya dengan api pada hari Tuhan. Api, bukan dengan neraka. Iya. Dengan api, Iya, api lah di neraka lah, masa di mana? Di surga. Bukan, kalau maksudnya bang di sini memang nggak ditulis neraka dengan api. Api neraka itu artinya api. Di sini nggak ada api neraka ditulis bang. Iya, Nggak ada api. itu. Dengar. Di hari Tuhan, semua manusia, pekerjaan manusia itu akan diuji dengan api, kan? Iya. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang makan babi akan dibakar dengan api. Dalam kitab Yahudi. Sementara Kristen makan babi. Jadi gini bang, berarti itu kan semua sebab jadi kan di perjanjian baru bang, di perjanjian lama memang itu haram. Tapi kan di perjanjian Nah, kira-kira siapa yang benar? segala Kitabnya sesuatu Yahudi. yang udah dihalalkan oleh Tuhan tidak bisa diharamkan oleh manusia. Iya, sekarang siapa yang benar kitabnya? Yahudi atau kitab Anda? Jadi kan kita bang ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu menurut kalian, tapi Yahudi kitabnya tetap perjanjian baru. Kalian aja yang menganggap kitabnya orang perjanjian lama. Bukan bang, jadi dalam Katolik bang itu di perjanjian lama sama perjanjian baru di kita pelajari, diajarkan sama kita. Kitabnya Yahudi itu yang Anda sebut perjanjian lama, itu perjanjian baru bagi mereka. Jadi Kalian kalau kita sama orang Yahudi bang, nggak ada mungkin lagi nggak ada hubungan ya bang. Iya, Jadi saya kan Katolik, makanya saya Katolik. katakan kitabnya Yahudi mengatakan Tuhan akan datang membakar pemakan babi, haram babi. Kitabnya Kristen halal makan babi. Kira-kira yang mana yang betul? Jadi kan gini, di perjanjian lama itu bang, di perjanjian lama memang babi nggak diharamkan. Itu hewan yang kakinya berbelah dua. Babi diharamkan. Itu haram. Babi haram. Segala sesuatu, semua hewan yang berkakinya belah dua itu diharamkan. Tapi dalam perjanjian baru semua itu udah dihalalkan. Nah, yang mana Dan yang betul? diharamkan oleh Tuhan tidak bisa diharamkan oleh manusia. Yang mana yang betul? Perjanjian Jadi kan- kitabnya Yahudi atau kitabnya Anda yang betul? Jadi kalau kita bang, perjanjian lama sama perjanjian baru juga dipakai. Kenapa pakai kitabnya orang Yahudi baru Anda injak-injak? Kenapa diinjak-injak kalau begitu? Bukan diinjak-injak. Ya buktinya babi haram. Kalian injak-injak jadi halal. Udah dihalalkan. Memang dulu siapa yang tapi kan udah dihalalkan. Siapa yang menghalalkan? Tuhan Yesus. Di mana Yesus menghalalkan babi? Di perjanjian baru kan ada tertulis itu semua yang dihalalkan oleh Tuhan tidak Di bisa mana? diharamkan oleh manusia. Di mana? Semua yang diharamkan berarti babi haram. Kenapa jadi halal oleh manusia? Lupa saya tertulis di mana itu bang? Masolan generasi memang gak ada. Barang siapa yang membatalkan Torah, kata Yesus, meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka, kata Yesus. Di perjanjian lama itu ditulis di kitab Imamat 11 ayat 7 sampai 8 dan Ulangan 14 ayat 8. Tapi di perjanjian baru di Markus 7 ayat 14 sampai 23 Yesus mengatakan bahwa bukan apa yang masuk dari luar Tidak ada hubungannya dengan atau babi makanan itu. ke dalam tubuh yang Tidak ada hubungannya dengan babi. Itu nggak bercerita babi. Babi ya, babi haram. Kalian yang menghalalkan. Kenapa kamu halalkan sesuatu yang diharamkan Tuhan? Padahal kau pakai kitabnya. Berarti kau injak-injak kitabnya Yahudi itu.
Jangan kau berikan mutiara kepada babi, kata Yesus. Hanya akan diinjak-injaknya. Inilah kalian, injak-injak kitabnya Yahudi. Jangan makan babi, haram Bukan bagimu. kita injak bang. Di situ Tapi dikatakan di jangan baru makan itu udah babi. dihalalkan itu. Kenapa bisa dihalalkan? Sejak kapan memangnya babi itu haram untuk Kristen? Memang pernah? Di perjanjian lama kan Perjanjian lama itu kitabnya Yahudi. Itu untuk orang Yahudi haram babi. Kristen kenapa datang membatalkan? Bukankah haramnya babi itu bukan untuk kalian? Kalian bebas makan babi. Gak ada yang melarang kalian berarti makan saya babi. Jadi kan dalam kepercayaan saya kan seperti itu. Ya mau gimana kan? Tidak pernah Tuhan langit dan bumi tidak pernah melarang orang Kristen makan babi. Karena dipersiapkan Kristen ini sebagai bahan bakar api neraka. Karena Tuhan di dalam Yesaya 66 nomor 15 dan juga nomor 16 dan 17, Tuhan akan datang membakar orang Kristen. Dalilnya begitu, bukan saya karang. Jadi kan gini bang, dalam perjanjian baru bang kan gini. Dalam perjanjian baru kan yang diharamkan itu babi tidak lagi dipandang sebagai hewan najis atau haram yang dilarang untuk dimakan. Memang Melalui tidak. ajaran dan penglihatan yang diterima Rasul Petrus. Ngapain capek-capek bikin data? Lawang Kristen memang tidak diharamkan makan babi dari sejak Kristen lahir sampai Kristen meninggal. Tidak haram babi buat kalian. Jadi gini bang, saya bukan Kristen bang, saya bukan Kristen, saya Katolik. Katolik. Saya Katolik. Iya. Sekarang haramnya babi itu hanya untuk Bani Israel. Kalian sibuk sendiri. Kalian itu kan Katolik. Tidak ada nabi yang diutus ke Katolik, gak ada. Kalian boleh-boleh saja makan babi. Ngapain kau batalkan kitabnya orang? Ngapain usilin kitabnya Yahudi? Kan tidak pernah babi Jadi itu kan haram. di perjanjian lama bang, di sana kan. Jadi gini, kenapa kita pakai perjanjian lama? Tahu nggak kenapa bang? Apa hubungannya coba? Kalian bukan Yahudi, ngapain pakai kitabnya Jadi- orang? Bukan. Dengar dulu bang. Yang melahirkan Tuhan Yesus kan Maria. Matimnya Tuhan lahir. Ya, terus Maria, suaminya kan Yosef, ya, terus ya kan? Yosef itu keturunannya si Daud, Raja Daud. Raja Daud kan ada di perjanjian lama. terus Nah, makanya kita masih pakai perjanjian lama untuk ke perjanjian baru. Soalnya silsilahnya si Yosef masih dalam perjanjian lama semua. berarti umat Islam juga bisa pakai dong. Berarti kami umat Islam bisa pakai juga dong. Umat Islam bisa pakai. Ya kalau umat Islam mah gak urusan saya bang. Saya mah Ya. ngurusin yang lain. Saya kan Masalahnya, saya. masalahnya kami nggak mau nyamar domba. Karena kami bukan Bani Israel. Kalian bukan Bani Israel tapi nyamar-nyamar. Nyamar. Iyalah, ngapain pakai kitabnya agama Yahudi coba kalau bukan untuk nyamar? Kan tadi kan udah saya terangin ke si abang. Itu kan Nabi Daud kan ada di perjanjian lama. Ya, di Al-Quran juga Nabi Daud ada. Nabi Daud itu leluhurnya Yosef. Itu suaminya Maria. Nah, terus Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Ya kan kita kan maksudnya kan gini bang. Dari sana itu kan di silsilahnya semua itu sampai kalau nggak salah itu sampai 12 silsilah itu terus ke Yosef. Ya, apa Yosef hubungannya kan dengan perjanjian baru. Kristen? Terus apa hubungannya dengan kalian Kristen? Hubungannya sama Kristen. Hubungannya dengan orang Batak apa? Orang Batak. Nah, itu Batak. Lah kok Ganti ke suku, jangan bawa-bawa suku. bukan. Kalau Katolik Kristen itu nggak cuma Batak aja.
Di seluruh dunia kan ada itu. Maksudku, dengarkan dulu. Kitabnya Yahudi itu hanya untuk Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Makanya saya tanya, apa hubungannya Bani Bata dengan Bani Yakub? Kenapa kitabnya Bani Yakub Bani ada di Batak. Bani Saudara kan orang Batak. Orang Batak. Nah, apa hubungannya coba kitabnya orang Yahudi dengan orang Batak? Jadi gini bang, kalau agama itu kan pilihan kita. Misalnya saya Batak, mau saya Muslim, mau saya Buddha, mau saya Hindu, mau apa juga kan terserah saya. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan orang Batak? Kitab Kan Yahudi. Kalau kitab kita mau Yahudi. makanya Kan hukum-hukum yang ada di dalamnya itu, Bang, hukum-hukum yang ada di dalamnya, di dalam kitabnya Yahudi, itu hanya mengikat orang Yahudi saja. Terus kenapa ada di kalian? kalau itu mah nggak tahu saya bang. Bukan. Kalau kitab Yahudi saya nggak tahu. Yaitu PL. Kalau kitab Yang kalian Yahudi saya nggak sebut tahu. PL itu Tapi kalau kitabnya kitab- Yahudi. PL itu kitabnya Yahudi. Kenapa ada di agama kalian? Kita pelajari juga ada itu kitabnya Yahudi. Mana adiknya yang Katolik, mana yang pastor tahu saya itu. ngomong? Adiknya yang pastor mana? Dah mana? Maksudnya bang, kalau itu mah nggak bisa diganggu itu, nggak bisa komunikasi sama kita. Jadi kan gini bang, kalau perjanjian lama itu nggak, saya nggak tahu itu kalau itu Alkitabnya Yahudi. Yang saya tahu itu Alkitabnya saya. Ya, Perjanjian lama. punya orang Anda Tentang- klaim. Saya meyakini. Itu artinya Anda mengklaim kitabnya orang. Itulah yang disebut serigala nyamar domba. Kalau masalah ke sana bang, saya kurang tahu bang. Tapi yang saya yakini perjanjian lama sama perjanjian baru dalam agama saya meyakini itu. Itu aja bang. Ya, Jadi kalau abang tadi bilang Kristen penghuni neraka itu, kan dalilnya tadi kalau ada. Masalah Kan tadi penghuni dalilnya. nerakanya itu bang. Iya. Kan ada dalilnya tadi. Berarti kalau orang, oh maaf. Berarti kalau Muslim udah pasti masuk, nggak tanpa diuji. Kalau Kan tadi kan diuji dengan berdasarkan, api, segala iya, pekerjaan. kita semua diuji dengan api. Berdasarkan 1 Korintus 3 kan. Nah, kami juga diuji dengan api. Kita akan mendatangi api itu. Sekarang permasalahannya adalah pekerjaan kita ini yang menjadi takaran api itu membakar kita atau tidak. Nah, di situ di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, pemakan babi dibakar api oleh Tuhan. Tuhan akan datang membakar Iya. seluruh Ya, pemakan babi. Oh gini bang, jadi gini, jadi kita udah ada penyelamat kita bang. Tidak Udah ada bisa penyelamat dong. kita. Itu Penyela- Yesus Kristus. Yesus tidak bisa menyelamatkan selain berdasarkan apa yang Tuhan jadikan sebagai dasar pijakan penghakiman. Yesus tidak bisa menolong apa-apa orang Bisa bang, Kristen. ada penyelamat. Nggak bisa. Bu, Diusir, Kalau malah saya- orang Kristen diusir. Orang Kristen malah diusir sama Yesus. Yesus malah mengusir orang Katolik. Orang Katolik diusir sama Yesus. Matius 7 nomor 22, jadi gini, 23. dulu agama kan Orang Katolik diusir Yesus di dalam kitab Matius Matius 22, Matius 7 nomor 22, nomor 23. Katolik diusir. Lalu Yesus mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu kemana? Surga atau neraka? buat kejahatan itu ke neraka. Nah, ke neraka. Berarti Katolik ke Buat kejahatan neraka. ya, bukan Kristen. Ya coba dibaca Bukan Matius Kristen, 7. bukan Katolik, pembuat kejahatan. Dibaca. Itu Makanya aku bilang panggil Matius yang 7. pastor. Nomor 22, 23. Itu kenapa bisa itu? Matius
Kenapa lari? Ada apa?